Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dewi. Saya Sonia. Kami di sini akan berbincang mengenai Pandangan Islam mengenai depresi dan cara mengatasinya. Saya lupa memperkenalkan kami dari kelompok KKN 6 MITDR ke-13. Jadi kami di sini akan membicarakan yang pertama itu mengenai depresi. Nah, gimana nih menurut pandangan Kak Sonia mengenai depresi? Ya, jadi depresi itu suatu gangguan mental yang biasanya umum terjadi pada orang-orang. Kan sekarang ini banyak kasusnya tentang depresi ini. Jadi kalau menurut WHO itu depresi itu gangguan mental yang muncul dengan adanya perubahan suasana hati, tertekan, kehilangan minat atas sesuatu yang disenangi, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, lalu juga menghadapi gangguan tidur, gangguan makan, dan merasa bersalah terhadap masalah yang dihadapinya, dan sering melukai diri sendiri biasanya. Nah, jadi depresi ini memiliki gejala fisik, yaitu seperti sulit tidur, yaitu insomnia, atau tidur berlebihan, yaitu hipersomnia. Kemudian menurunkan tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang kita minati sebelumnya. Lalu ada sulit makan atau justru makan yang berlebihan. Lalu juga ada gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala yang terus menerus. Kemudian ada masalah pencernaan seperti diare, sulit BAB, lalu ada juga sakit lambung seperti MAH, dan juga nyeri kronis. Lalu juga ada terkadang merasa berat di tangan atau kaki, lalu energi jadi melemah, jadi kita merasa sering kelelahan, padahal mungkin seharian tuh cuma tidur aja tapi rasanya lelah karena banyak beban pikiran. Lalu juga jadi lamban karena konsentrasi kita yang menurun, juga sulit mengingat dan sulit mengambil keputusan. Lalu juga ada gejala psikisnya nih Kak, yaitu seperti rasa sedih, cemas, dan hampa yang terus menerus, rasa putus asa dan pesimis, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Kemudian ada kita merasa tidak tenang dan mudah tersinggung. Nah, di sini biasanya sering terjadi perubahan mood ya. Jadi seperti mudah marah dan mudah tersinggung itu, lalu mudah sedih, mudah menangis. Lalu ada juga yang berpikir ingin mati karena ingin menyelesaikan masalahnya. Jadi dia ingin kabur dari masalah yang dihadapinya. Lalu sensitif, juga kehilangan percaya diri. Sedangkan gejala sosialnya itu menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, seperti menarik diri dari kegiatan sosial, lalu tidak ada motivasi untuk melakukan apapun, dan juga hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Penyebab depresi ini biasanya ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada faktor biologis, itu jadi bisa menurun kalau kita punya keluarga yang mempunyai riwayat depresi, itu juga bisa menurun kepada anaknya. Kemudian ada juga faktor psikologis atau kepribadian, itu jadi karena terlalu stres, terlalu banyak beban pikiran dan merasa tidak berguna, jadi itu menyebabkan depresi karena stres yang terus menerus. Lalu juga ada faktor sosial, seperti misalnya nih kita kena bullying ya Kak ya. Nah, dari situ kan kita juga terus menerus memikirkan masalah tersebut. Apalagi kan kita pasti kalau misalnya seperti bullying itu pasti kan merasa tertekan, takut untuk datang ke sekolah, sedangkan buat cerita ke orang tua juga takut. Nah, itu juga bisa menyebabkan depresi. Berarti seperti halnya di drama Korea yang sering terjadi itu, yang kasus bullying itu memang benar terjadi seperti itu ya Kak ya?
Iya, sering terjadi seperti itu. Dan bullying itu juga bukan hanya secara perbuatan saja, tapi cara verbal juga bisa, seperti catcalling itu juga bisa termasuk loh. Kalau misalnya di sekolah gitu, atau enggak pas kita sama teman-teman, atau body shaming itu juga Oh, bisa iya. termasuk. Dan body shaming itu sering terjadi di kalangan kita. Ya, apalagi perempuan. Iya. Apalagi kok sekarang berat badannya berapa? Wah, langsung ngamuk-ngamuk kayak gitu ya kak ya. Iya. Selain bullying itu juga ada biasanya nih yang sering terjadi itu seperti masalah keluarga. Anak broken home biasanya yang merasa karena tidak ada pegangan Ya, orang kehilangan tua, ya merasa kehilangan, atau juga kehilangan seseorang yang dicintai, itu juga bisa menyebabkan bisa menyebabkan depresi. Lalu juga ada putus cinta, itu juga bisa. Soalnya kan terkadang kita memiliki masalah itu, kalau tidak dilampiaskan itu pasti akan terpendam ya. Terpendam terus. Terus nanti ditambah lagi ini yang putus cinta itu yang bikin kita tambah stres, dan akhirnya bisa menyebabkan depresi karena masalah yang terus menerus ditumpuk. Bisa menyebabkan meledaknya emosinya tersebut jadi depresi. Seperti itu. Ada sih kak kasus dari kampus sebelah yang nggak bisa disebutkan kampusnya. Jadi itu teman saya bercerita bahwasanya sebenarnya masalahnya tuh sepele, antara pacar dengan pasangannya, dan mereka itu memiliki suatu masalah. Nah mungkin tidak adanya rasa keterbukaan ya seperti itu ya, sehingga si cowok ini mungkin merasa depresi berat sehingga dia melakukan bunuh diri di asramanya. Mengerikan sekali. Jadi sebenarnya kasus depresi ini sangat memberikan dampak yang buruk sekali ya kak ya. Iya, karena kebanyakan dari penderita depresi itu sendiri merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup di dunia ini gitu. Jadi ingin mengakhiri rasa sakitnya tersebut dengan melarikan diri dari dunia ini dengan cara yaitu ya bunuh diri. Ada juga yang mungkin bukan bunuh diri, dia melakukan self harm seperti cutting. Itu juga bisa, banyak yang seperti itu kan. Dia jadi melampiaskan rasa sakitnya itu dengan melukai dirinya sendiri. Banyak juga yang seperti itu. Kalau melakukan self harm pada dirinya sendiri itu, apakah mereka si penderita depresi merasa puas seperti itu kak? Kebanyakan sih merasa puas ya. Puasnya itu bukan puas gimana ya, jadi dia mengalihkan masalahnya gitu loh. Jadi misalnya kan dia stres terus karena dia nggak bisa melampiaskannya dengan bercerita kepada seseorang, atau nggak bisa melampiaskannya dengan menangis, atau mungkin dia udah sampai menangis gitu. Jadi dia melakukan self harm untuk mengalihkan rasa sakitnya yang di hati itu menjadi rasa sakit fisik. Berarti dengan melakukan semisal sayatan pada tangan, hal itu tidak menghilangkan bebannya? Sebenarnya tidak. Ya karena itu bakal terus menerus terjadi. Fisiknya tersakiti, masalahnya tidak selesai, depresinya juga tidak hilang. Tapi jujur ya kak ya, dulu saya waktu MTS SMP gitu, saya tuh ngikut teman saya gitu, kayak niset-niset gini, tapi saya nggak tahu maknanya apa. Jadi baru tahu nih dalam perbincangan ini. Iya. Wah, jadi keren sekali ya perbincangan pada kali ini. Monggo kak dilanjut apa lagi ya kira-kira? Nah itu kan tadi depresi yang saya jelaskan. Sedangkan menurut Mbak Dewi sendiri bagaimana tentang pandangan Islam sendiri untuk depresi dan cara mengatasinya? Oh iya, sebenarnya mohon maaf ya, kita di sini juga sama-sama belajar. Aku Dewi dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Nah, kalau menurut buku yang sudah saya baca atau jurnal-jurnal yang sudah saya baca, sebenarnya Islam itu sudah menyuguhkan loh kak, menyuguhkan obat untuk diri kita sendiri ketika kita sedang mengalami masalah dan terutama pada frustasi.
dan merasa depresi. stres itu ya. Iya, jadi stresnya itu bisa diobati dengan ajaran Islam sendiri nih, seperti wudhu. Wudhu itu kan hal yang wajib ketika melakukan sholat. Oh, iya. Iya. Jadi wudhu itu walaupun kelihatannya sepele, sebenarnya juga bisa menyembuhkan ya Kak. Iya. Ini ada penelitian dari seorang dosen yang spesialis kekebalan tubuh dari Universitas Ain Shams Kairo, Mesir. Beliau bernama Dr. Majidah Amir yang juga bekerja sebagai konsultan terapi. Konsultan terapi pengobatan alternatif telah menyatakan bahwa berwudu merupakan sarana yang sangat efektif untuk mengatasi keletihan dan kepenatan. Selain wudhu juga dapat menggugurkan dosa, dan ketika kita melakukan wudhu ini dapat memberikan efek yang baik untuk diri sendiri. Karena berwudu itu dapat memperbaiki jaringan tubuh seseorang karena dalam dirinya telah dibersihkan dari kesalahan dan dosa. Dan dosa ini berpengaruh pada kesehatan psikologis kita. Oh, jadi dosa itu juga bisa berpengaruh terhadap stresnya kita Iya. itu ya. Jadi kan ada dosa yang bisa saya sudah melakukan kejahatan seperti ini, terus kemudian mungkin berpikir terus menerus, dan itu bisa menyebabkan depresi. Nah, dengan melakukan wudhu, dan jangan wudhu aja dong ya, dilanjutkan dengan sholat. Nah, Wudhu doang nggak guna ya Kak? nggak guna juga sih Kak. Kan wudhu kan ada tata caranya kan, dari cuci tangan, semua gerakannya itu memiliki manfaat yang penting untuk tubuh kita. Berarti beda ya Kak dari mandi itu sendiri. Jadi berwudu itu kan gunanya untuk membersihkan kotoran dari tubuh kita. Nah, sedangkan dengan mandi kita juga bisa membersihkan kotoran dari tubuh kita. Jadi bedanya apa Kak? Beda dong, kalau mandi kan cuman mungkin terus pakai sabun kayak gitu kan Kak. Nah, kalau kita melakukan wudhu ini kita melakukan niat. Nah, seperti itu kan, kemudian dengan tata cara seperti ini, kemudian kumur-kumur ya kayak gitu kan. Jadi lebih detail gitu ya Kak ya, jadi membersihkannya. Jadi dari kita melakukan wudhu ini dapat dua kebaikan dong. Yang pertama menggugurkan dosa, yang kedua kita menjadi lebih tenang dan rileks. Jadi feel-nya tuh bakal beda Kak. Iya. Iya. Karena kita dapat ketenangan secara religius juga ya. Iya. Ya, kemudian itu dengan terapi sholat. Nah, iya. Sholat yang kita lakukan selama 5 Waktu. kali, ya 5 kali dalam sehari ya. Iya. Nah, jadi sholat ini juga memberikan manfaat, bisa menyembuhkan penyakit hati. Nah, keren sekali kan manfaat wudhu. Dan ketika kita melakukan wudhu, mohon maaf, sholat akan wudhu. Apa dilanjut? Lanjut. Lali aku. Gak apa-apa. Yang kedua itu dengan melakukan sholat. Nah, nggak disangka-sangka ya, yang sholat selama ini yang kita lakukan selama 5 kali dalam sehari ini bisa memberikan efek yang sangat baik pada tubuh kita dan juga kerohanian kita, terutama dengan psikologis kita. Nah, jadi manfaatnya double ya Kak, berwudu lalu kemudian melakukan sholat. Jadi sholat itu kan ada gerakannya nih Kak. Nah, dengan gerakan itu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan kesehatan pada tubuh kita. Nah, jadi geraknya kayak karena seperti yoga itu ya Kak ya? Iya. Masih bisa. Nah, jadi dengan melakukan sholat itu kita bisa mendapatkan ketenangan hati lagi nih. Wah, keren sekali. Kemudian kesehatan jasmani. Nah, gitu. Kemudian ada terapi puasa. Nah, puasa ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sherman dari Universitas Princeton, Amerika. Beliau mengatakan dengan tidak diminimalisirnya pilihan atau keinginan ditambah dengan adanya kontrol pada diri. Jadi
ketika kita tidak meminimalisir keinginan dan tidak ada kontrol diri, itu mampu menyebabkan frustasi dan depresi. Nah, dengan kita melakukan puasa ini, puasa kan bukan hanya menahan lapar dan minum saja ya Kak ya, Iya. namun juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa? Seperti marah, seperti hal buruk, mungkin. Jadi dengan puasa itu bisa meminimalisir keinginan-keinginan yang Buruk gitu ya. yang kayak gitulah. Iya. Jadi dengan kita melakukan puasa itu, jadi kita lebih self control. Jadi kita bisa menjaga Lebih membatasi diri gitu ya Kak ya. lebih membatasi diri. Dan kenapa itulah depresi bisa mengatasi, mohon maaf, jadi puasa itu mampu mengatasi depresi dan frustasi. Jadi supaya tidak stres, tidak marah itu dengan melakukan wudhu, sholat, dan puasa ya Kak? Iya, keren sekali ya. Jadi sebenarnya masih banyak sekali kok ajaran Islam yang telah memberikan kita pelajaran dan juga alternatif pengobatan untuk masalah psikologis seperti itu. Keren sekali ya Kak ya. Iya. Ternyata yang kita lakukan selama ini berhari-hari, selama kita hidup itu ternyata sebenarnya bisa mengatasi stres pikiran yang kita hadapi sehari-hari juga. Jadi bukan hanya menghilangkan kewajiban, yaitu sholat kan wajib kan, namun kita juga mendapatkan feedback, yaitu Ketentraman kesehatan juga. rohani, ya, Ketentraman. kesehatan psikologis juga. Dan lagi sebenarnya tuh masih ada membaca Al-Quran, berzikir, banyak sekali. Masih banyak ya Kak Iya. ya. Tapi mohon maaf, waktunya karena terbatas. Jadi mohon maaf sekali buat rekan-rekan semua jikalau dari kami banyak perkataan yang salah. Nah, perbincangan kita pada kali ini sangat menarik dan seru sekali ya Kak ya. Namun kita keterbatasan waktu. Nah, mungkin dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau banyak kesalahan dari kami, karena kami juga masih belajar. Kita sama-sama belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan buat teman-teman semua. Kamu gak ada yang sampaikan? Oke dari kami cintai dirimu. Oke dari kami kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya.